Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, serta selalu dimudahkan dalam urusan dunia dan urusan akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, pejabat struktural, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menghadiri majelis mulia, majelis rutin Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami menghimbau fitur audio seluruh peserta agar dapat dinonaktifkan dan dimohon untuk tertib tidak mengganggu selama acara berlangsung. Baik Bapak Ibu jamaah majelis rutin Rumah Sakit Paru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan, kita awali kajian hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Baik, langsung saja kita simak bersama tausiah kita dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, ala khair wa syar bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk pedoman kehidupan bagi manusia dan sebagai pemisah antara mana yang halal dan yang haram. Jelas dikatakan bahwasanya Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Tepatnya tanggal berapa? Di lain surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yaumal taqal jama'an. Al-Quran kami turunkan di hari bertemunya dua kelompok, yaitu antara kelompok musyrik Quraisy dan juga orang-orang Islam. Sahabat-sahabat baginda Nabi bertemu di dalam peperangan Badar, yang mana dalam sejarah dikatakan perang Badar terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan, pada tanggal 17. Dan di lain ayat, maka menggabungkan dua ayat ini, maka Al-Quran sepakat para ulama turun pada tanggal 17 di bulan Ramadan.
Maka 17 Ramadan kita kenal hari itu dengan peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari arsy menuju langit dunia. Al-Quran adalah sesuatu daripada rukun iman kita, yaitu iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Di antara kitab yang pernah Allah turunkan, wahyu atau kitab adalah Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada malam 17 di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan ada 4 step penurunan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa ada di hadapan kita? Bagaimana Al-Quran bisa dibukukan? Maka sejarah mencatat ada 4 step penurunan Al-Quran. Step yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakila dan dikatakan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Turunnya Al-Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan Al-Quran turun di step pertama. Al-Quran turun di step pertama duf'atan wahidatan. Langsung 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Langsung Al-Quran itu turun, diawali awali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Pada penurunan yang pertama, tanggal 17 Ramadan, Al-Quran turun berurutan dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadri, tepat pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan begitulah sifat daripada Lailatul Qadar tersembunyi. Kita tidak bisa menentukan tanggal berapa muncul Lailatul Qadar setiap tahunnya. Jika kita katakan besok adalah hari Kamis, kebetulan besok saya biasa puasa Kamis. Dan kebetulan besok adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Atau kita kenal dengan tanggal Arafah. Lantas Habib, nanti saya puasanya puasa Kamis apa puasa Arafah? Maka puasa keduanya. Engkau puasa Kamis, engkau juga puasa Arafah, dengan satu kali puasa 2 niat dan engkau mendapatkan pahala. Tapi pertanyaannya, apakah Kamis minggu depannya adalah hari Arafah? Belum tentu. Apakah Arafah tahun depan adalah hari Kamis? Belum tentu. Kebetulan hari Arafah tahun ini bertepatan dengan hari Kamis. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam nuzulul Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi apakah 17 Ramadan tahun depannya Lailatul Qadar? Belum tentu. Apakah Lailatul Qadar tahun depan adalah malam 17 Ramadan nuzulul Quran? Belum tentu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Saat itu turunnya Al-Quran di proses pertama dari arsy menuju langit dunia bertepatan, kebetulan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. 83 tahun engkau beribadah lebih baik dari engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Di malam itu ketika nuzulul Quran tanazzal, turunnya seperti hujan. Turun terus, turun berbondong-bondong turun. Malaikatu warruhu, para malaikat warruh. Penurunan Al-Quran dari arsy hingga langit dunia bukan hanya malaikat Jibril yang menurunkan, tetapi yang menurunkan adalah ribuan malaikat dan juga ruh minasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
ruh para nabi, para rasul ikut menyertai turunnya Al-Quran di proses yang pertama ini pada malam nuzulul Quran yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Al-Quran turun ini urut dari Al-Fatihah hingga An-Nas seperti yang kita lihat pada Al-Quran saat ini. Kemudian Al-Quran yang turun itu bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Jangan engkau bayangkan 30 juz berupa kertas turun dari arsy menuju langit dunia, tidak. Tapi yang turun adalah Quran yang asli. Betul-betul kalamullah, dikatakan kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun itu adalah pembicaraan Allah, qadimun yang sifatnya terdahulu, tidak ada awalnya. La yumallu sama'uhu, yang tidak membuat bosan orang yang mendengarkannya. Maka Al-Quran yang turun bila sautin tanpa suara, wala harfin dan tanpa huruf. Lantas bagaimana Al-Quran yang turun? Maka begitulah Al-Quran yang asli, yang harus kita imani, yaitu turunnya Al-Quran di proses yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Al-Quran tadi pun bertahan di langit dunia. Langsung turun malam itu juga, dan peristiwa pertama ini biasa kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran pun turun pada step yang kedua dari langit dunia menuju Nabi Muhammad yang berada di kota Mekah, diantar langsung oleh satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu, dan wahyu ini turunnya tidak urut karena dalam step kedua atau yang kita kenal dengan proses tanzilul Quran, Al-Quran ini turunnya tidak urut karena Al-Quran turun sesuai dengan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa penting penyebab turunnya Al-Quran. Ada kejadian-kejadian di Mekah dan Madinah yang mana Nabi tidak mempunyai solusi untuk kejadian itu, tiba-tiba saja turun malaikat Jibril membawa jawaban bagi solusi bagi Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi yang bertanya tentang suatu pertanyaan, Nabi tidak bisa menjawabnya, tiba-tiba saja turun malaikat Jibril membawa jawaban bagi sahabat tersebut. Maka Al-Quran di step kedua tanzilul Quran, Al-Quran turunnya tidak urut, tidak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi Al-Quran turun sebagaimana dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW sering berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Nabi sering beribadah di Gua Hira dengan ibadahnya kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu tiba saja dari arah belakang Nabi ada yang memeluk dengan sangat kencang. Kemudian orang tadi mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Nabi yang memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, An-Nabiil Ummi, Nabi yang buta huruf, Nabi nggak bisa baca. Nabi disuruh baca, Iqra, bacalah, ma'ana biqari, kata Nabi, aku tidak bisa baca. Kemudian dilepaskan daripada pelukan tadi. Nabi ingin menoleh ke arah belakang, siapa yang memeluknya, tiba-tiba dari belakang di Gua Hira, tiba-tiba belum Nabi menoleh, Nabi dipeluk lagi dengan yang sangat keras dan dikatakan, Iqra, bacalah. Nabi menjawab lagi, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dilepaskan. Ketika Nabi ingin menoleh, tiba-tiba dipeluk lagi yang lebih keras daripada pelukan yang pertama dan kedua, dan dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi saat itu resmi menjadi seorang Nabi sekaligus menjadi seorang Rasul, mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq seperti kita kenal berada dalam juz 30 juz Ammah, berisi 19 ayat. Seandainya Al-Quran turunnya urut, maka niscaya Allah akan melanjutkan wahyu tadi dari ayat 6 sampai 19. Tetapi apa? Ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, Nabi badannya kedinginan, merinding. Nabi baru pertama kali bertemu dengan seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril. Maka Nabi SAW turun menuju rumah istrinya, yaitu Siti Khadijah al-Kubra binti Khuwailid. Maka diketuk pintu rumah istrinya, ya Khadijah, ya Khadijah.
Maka ketika dibukakan pintu oleh Siti Khadijah, ya Khadijah, dathiruni, dathiruni, wahai Khadijah, dathiruni, selimuti aku kedinginan. Dathiruni, berikan aku selimut. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW dibaringkan di atas ranjang. Kemudian Nabi diselimutkan oleh Siti Khadijah Al-Kubra, di mana saat itu Siti Khadijah dalam keadaan bingung berlari ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Maka Siti Khadijah menceritakan kepada pamannya tadi Waraqah bin Naufal. Setelah menceritakan, pamannya tadi Waraqah bin Naufal mengatakan, wahai Khadijah, sesungguhnya suamimu malam tadi sungguh telah didatangi oleh Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Siapa Namus? Dialah nama lain daripada malaikat Jibril, Jibrail, Gabriel, Ruhul Kudus, Roh Kudus, Namus. Suamimu semalam telah didatangi oleh Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi sedang sendirian, karena ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah yang datang ke rumah pamannya Waraqah bin Naufal, Nabi yang sedang berselimutan tiba-tiba didatangi lagi oleh malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya. Saat itu malaikat Jibril mengatakan, membawa wahyu berikutnya, ya ayyuhal muddathir, gum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut. Nabi sedang selimutan. Gum fa'anzir, bangunlah engkau dan peringatkan umat. Wa thiyabaka fatahhir, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu Allah fakabbir, maka bertakbirlah, agungkanlah. Wa thiyabaka, dan bajumu itu Muhammad yang ketika pulang dari Gua Hira engkau belum sempat ganti, engkau langsung beristirahat sebab engkau sakit itu, fatahhir, maka sucikanlah, warrujza fahjur. Maka mulai saat itu Nabi mendapatkan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Mengapa di awal-awal mula wahyu Al-Qur'an turun 5 ayat? Iya, karena agar mudah dihafalkan oleh sahabat-sahabat dan mudah dipraktikkan ilmu-ilmunya oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memulai dakwah. Maka Nabi saat itu memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi sehingga masuklah Islam 73 orang yang dalam sejarah disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari wanita dewasa masuk Islam Khadijah Al-Kubra, dari kalangan laki-laki dewasa masuk sahabat Nabi yang selalu mengikuti baginda Nabi dan membenarkan setiap perkataan Nabi dan digelari As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Bilal bin Rabah. Maka Nabi dakwah selama 3 tahun, dakwah sembunyi-sembunyi hingga beliau berusia 43 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di proses yang kedua ini Al-Qur'an turun dan disebut atau dikenal dengan nama Tanzilul Quran. Yang mana pertama Nuzulul Quran dan yang kedua adalah proses Tanzilul Quran. Al-Quran turunnya tidak urut. Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu 23 tahun, di mana Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, mulai usia 40 hingga 53 tahun, dan berdakwah di Madinah 10 tahun, mulai dari usia 53 tahun hingga usia beliau wafat, yaitu 63 tahun. 23 tahun Al-Quran turun sedikit demi sedikit sesuai dengan asbabun nuzul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pun begitu. Al-Quran yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Begitulah Nabi Muhammad SAW tidak mendengar suara dan tidak mendengar huruf. Tetapi Nabi Muhammad SAW paham melalui ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyunya. Barulah dari diri Nabi Muhammad SAW yang seorang Arab keturunan Quraisy dari kota Mekah yang memang biasa sehari-hari berbahasa Arab, maka Al-Quran pun keluar dengan bahasa Arab dari mulut Nabi yang mulia. Dari mulut Nabi yang mulia tidak hanya keluar Al-Quran, tapi juga keluar hadis An-Nabawi, kemudian hadis Qudsi. Lantas apa beda Al-Quran antara Al-Quran, hadis Qudsi, dan hadis Nabawi? Al-Quran isi makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi maksudnya dan lafadznya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
muncul lewat mulut Nabi yang mulia. Itu Al-Quran. Hadits Qudsi isinya dan makna dari Allah, tetapi lafadznya dari baginda Nabi Muhammad SAW lewat mulut Nabi yang mulia. Adapun hadis Nabawi, isi makna bahkan lafadznya adalah dari diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu, berucap, berkata-kata, bercakap-cakap, kecuali yang dikatakannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah proses pertama dan kedua daripada proses nuzul Quran dan tanzilul Quran. Proses ketiga, dan ini adalah proses yang paling penting yang dapat menguatkan keimanan kita dan hilangnya keraguan kita terhadap Al-Quran, adalah proses yang ketiga, yaitu berisi daripada penertiban ayat-ayat Al-Quran, kemudian pembukuan Al-Quran, kemudian penyempurnaan Al-Quran, dan penyebaran Al-Quran. Kita bahas yang pertama, penertiban Al-Quran. Begitulah kita ketahui Nabi Muhammad menerima wahyu tidak tertib, tapi sesuai dengan asbabun nuzul. Maka di ruangan itu, di saat itu, di ruangan itu ada Nabi Muhammad SAW. Dan di ruangan itu ada malaikat Jibril, yang begitulah malaikat Jibril walaupun seorang malaikat terbuat dari cahaya, tapi malaikat Jibril saat itu merubah bentuknya menjadi bentuk yang sangat indah. Malaikat Jibril tidak datang dengan wujud aslinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat wujud malaikat Jibril kecuali hanya 2 kali saja. Yang mana Nabi saat itu mengatakan, aku melihat wujud asli malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya sehingga aku melihat kepalanya menembus 7 lapis langit dan kakinya menembus 7 lapis bumi dan sayapnya terbentang antara timur dan barat. Maka aku pingsan melihatnya. Maka malaikat Jibril setiap ketemu Nabi tidak dengan wujud aslinya. Malaikat Jibril selalu menyamar sebagai seorang manusia, menyamar sebagai seorang sahabat yang saat itu dikenal dengan sahabat yang paling ganteng, yaitu sahabat Dihya Al-Kalbi. Maka di ruangan itu ada Nabi Muhammad. Di pojok kanan ada malaikat Jibril yang menyamar menjadi Dihya Al-Kalbi. Dan di pojok kiri terlihatlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sepupu Nabi, putra Abu Thalib. Di mana Sayyidina Ali adalah katibur Rasul, sekretarisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang memang dikenal tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis, membutuhkan seorang penulis, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka begitulah para nabi dan rasul diutus dengan mukjizat yang sedang viral dan tren di zamannya. Di zaman Nabi Musa sedang viral-viralnya tukang sihir. Fir'aun mempunyai tukang sihir yang sangat banyak. Sehingga saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, seakan-akan itu adalah sihir menanding yang sedang tren di zamannya. Nabi Musa mempunyai tongkat yang biasa dibawa ketika mengangon kambing. Maka tongkat tadi dilemparkan berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular kecil, yaitu jelmaan daripada tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun. Di zaman Nabi Isa sedang viral-viralnya ilmu kedokteran, di mana banyak dokter-dokter, tabib-tabib bermunculan. Maka saat itu Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala juga berupa ilmu kedokteran, di mana Nabi Isa mengusap daripada seseorang yang terkena penyakit kusta. Dalam kitab Fawaidus Tsaminah, pengarang kitab menjelaskan apa sih itu penyakit kusta. Yahmaru minhal jilid, penyakit kusta awal-awalnya kulit itu yahmar, memerah. Kalau bahasa kita bengkak. Kulit memerah, bengkak. Tsumma yaswaddu, kemudian penyakit kusta tadi setelah bengkak bukannya menghilang tapi tidak. Setelah bengkak, tsumma yaswaddu, kemudian menghitam. Busuk. Tsumma yatashaqqaq, kemudian pecah-pecah, mengering dan pecah-pecah seperti pecahnya sawah di musim kemarau. Retaknya tanah sawah di musim kemarau.
Thumma yatanathar, kemudian berjatuhan seperti jatuhnya daun kering di musim kemarau. Penyakit kusta apabila dipotong gitu jarinya, maka dia akan lepas dan lumpuh. Maka orang tadi kena penyakit kusta, diusap tangannya oleh Nabi Isa alaihi salam ketika tangan yang terkena penyakit kusta dan diusap tadi menjadi sehat dan menjadi luar biasa indah, bahkan mengalahkan keindahan tangan yang tidak kena penyakit kusta dan tidak diusap. Kemudian Nabi Isa mengusap seseorang yang buta, bukan karena kecelakaan, tapi memang buta dari lahir, di mana mata tidak dapat tumbuh dengan baik. Nabi Isa mengusapnya dan tiba saja orang tua buta tadi menjadi dapat melihat lagi. Maka Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat dengan apa yang viral di zamannya. Di zaman Nabi Yusuf sedang viral-viralnya ahli nujum, ahli tafsir mimpi, di mana ahli nujum tidak bisa menafsirkan daripada mimpi sang raja Mesir. Maka saat itu Nabi Yusuf lah yang menafsirkan mimpi tersebut sebagaimana dikisahkan di dalam surat Yusuf hingga 110 ayat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW sedang ngetren dan viralnya tukang syair, di mana orang-orang pada berpantun-pantun dengan kata-kata yang indah dan syair-syair yang luar biasa, tersusun rapi dengan sastra Arabnya. Tiba saja Nabi Muhammad SAW yang dikenal di lingkungannya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tiba-tiba saja mengeluarkan syair-syair yang indah daripada Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula." Maka di dalam qiraah sab'ah dibaca dengan gaya-gaya bahasa-bahasa yang sangat indah, maka itulah keindahan Al-Quran menggugah daripada orang-orang Quraisy. Seandainya Nabi Muhammad pintar baca, Nabi Muhammad pintar menulis, maka mereka akan menuduh wajar Muhammad bisa mengarang Al-Quran karena Muhammad pintar membaca. Dia membaca daripada kitab-kitab kuno, daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Muhammad pintar menulis sehingga betul indah sekali karangannya. Tapi Nabi Muhammad dari kecil dikenal tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Apakah ini artinya Nabi Muhammad bodoh? Tidak. Seorang Nabi dan Rasul harus memenuhi syaratnya, yang mana di antara syaratnya adalah fatonah. Seorang Nabi haruslah cerdas. Tidak pernah Allah mengutus seorang Nabi bodoh. Nabi itu harus cerdas, dan begitulah kecerdasan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena kecerdasan baginda Nabi, maka siapa yang mengatur strategi daripada perang Badar? Kalau bukan karena kecerdasan Nabi, lantas bagaimana Nabi dapat mendakwah dan mengislamkan orang-orang di sekitarnya? Semua karena kecerdasan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis buta huruf, memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi mukjizat bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka malaikat Jibril mengatakan di ruangan itu, ya Rasul, ayat ini letaknya di sini dan surat ini letaknya di situ. Maka Nabi mengisyaratkan kepada Ali yang saat itu menjadi sekretaris Ali. Kemarin tuh yang dikirim lewat si cepat bukan ya, Pak? Maka ya Ali, tulislah ayat ini letaknya di situ dan ini letaknya di situ. Maka urutannya ditulis oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tulisan-tulisan tadi makin dirapihkan, dan sehingga di zaman Sayyidina Utsman bin Affan Khalifah Rasulullah saya tuh terjadi permasalahan. Jadi yang ada tuh yang terekam tuh ini yang kirim antara saya. Yang ketiga, membukukan daripada Al-Quran, tadwinul mushaf, pembukuan Al-Quran. Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Nabi. Si Ufi rumah tuh udah dokumennya udah sampai kali loh, di PowerPoint segala macam. Di film kan berarti temannya sih. Maka Al-Quran yang ditulis oleh sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran tadi yang ditulis di atas tulang, di atas kulit, di atas kertas-kertas, dan memang kertas sudah ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Kertas tertua adalah bernama Papyrus, yaitu kertas yang dibuat dari kerajaan Firaun, bernama Papyrus yang ditemukan di negara Mesir.
Maka di zaman Nabi ada yang menulisnya di atas kertas, ada yang menulisnya di atas daun kering. Semua naskah-naskah tadi dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan sehingga ditulis ulang dan dibukukan menjadi lengkap 30 juz yang awalnya Al-Fatihah dan akhirnya adalah surat An-Nas. Maka Al-Quran kembali seperti sedia kala, seperti penulisan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal dakwanya, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, janganlah kalian menulis dariku kecuali Al-Quran. Maka para sahabat Nabi tidak menulis kecuali yang ditulis adalah Al-Quran. Tidak ditulis saat itu daripada hadis qudsi, tidak ditulis daripada hadis nabawi, karena takut terjadi kebimbangan di antara sahabat Nabi, mana yang Al-Quran dan yang mana yang hadis. Maka Nabi melarang saat itu menulis hadis, tapi hanya dihafalkan. Nabi sedang memfokuskan untuk terus menulis daripada Al-Quran. Maka di zaman Sayyidina Utsman, di proses yang ketiga ini, step yang kedua, yaitu pembukuan Al-Quran ke asalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi begitulah Al-Quran yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman sehingga dinamakan Mushaf Utsmani. Al-Quran tadi tidak ada harokatnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada fathah, ada kasrah, ada dhamma, ada sukun, ada tasydid, ini tidak ada semuanya. Obib berarti seperti kitab kuning, berarti kita mempelajari ilmu nahwu sharaf, kita bakal bisa baca Al-Quran Mushaf Utsmani. Oh tidak, bukan hanya tidak ada harokatnya, tapi Al-Quran Mushaf Utsmani yang asli tidak ada titiknya. Titiknya nggak ada. Setiap huruf hijaiyah ada titiknya yang membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Mushaf Utsmani titiknya nggak ada. Jadi antara jim, ha, kho itu ha semua jadinya. Ain, ghin, ain semua jadinya, nggak ada titiknya. Sodo nggak ada titiknya, sod semua jadinya. Bahkan ada 5 huruf yang kalau tidak ada titiknya maka sama penulisannya. Garis, titik 1 di atas, na. Titiknya pindah ke bawah, ba. Titiknya pindah ke atas 2, ta. Titiknya pindah ke bawah 2, ya. Titiknya pindah ke atas 3, ta. Antara na, ba, ta, ya, ta, titiknya hilang, nggak ada semua. Maka 5 huruf ini menjadi bingung. Nah, maka Al-Quran yang asli begitu penulisannya, tetapi di zaman raja daripada Bani Umayyah bernama Raja Al-Hajjaj, Raja Al-Hajjaj terbilang raja yang zalim, tapi dalam salah satu partisipasinya adalah menyempurnakan Al-Quran dengan memberikan kepada Al-Quran titik-titiknya dan juga memberikan titik pada huruf hijaiyah dan juga memberikan harakat pada setiap penulisan, bahkan menulis akhir ayat. Jika kita melihat Al-Quran, baca Al-Quran ada akhir ayat tanda ini ayat 1, ayat 2, ayat 3 dibundarkan, maka itu adalah penyempurnaan Al-Quran. Bahkan tanda wakaf Al-Quran. Yang kalau kita lihat ada tanda wakaf la panjang, la waqfa fiha, bukan tempatnya berhenti, harus terus lanjut. Ada tanda jim, jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti. Ada tanda wakaf lazim, mim, wajib berhenti. Ada tanda shad lam, wasal aula, lanjut lebih utama. Semuanya dalam ilmu tajwid yang ada itu telah disempurnakan oleh Imam Al-Hajjaj. Dan terakhir Al-Quran hingga saat ini selalu dicetak di dalam percetakan Al-Quran terbesar di dunia, yaitu percetakan Al-Quran di kota Madinah. Yang biasanya target kita mengantar kita sebagai jamaah umrah atau haji ke tempat tersebut melihat percetakan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak hanya dicetak dan disebarkan, tetapi telah ditranslate ke 146 bahasa negara di dunia, baik negara mayoritas Islam atau minoritas Islam, sehingga mereka dapat memahami Al-Quran dengan apa yang semestinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka selesai daripada step yang ketiga, turunnya Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW menuju para sahabat Nabi, mulai dari pengurutan Al-Quran, penertiban Al-Quran, pembukuan Al-Quran, penyempurnaan Al-Quran, dan bahkan penyebaran Al-Quran ke seluruh dunia. Dan yang keempat tinggal tugas bagi kita, step penurunan Al-Quran yang terakhir. Setelah Al-Quran sampai di hadapan kita,
dibukukan 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, lantas bagaimana Al-Quran tadi turun ke dalam hati kita, maka ini adalah PR kita bersama, sehingga Al-Quran betul-betul kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Al-Quran menjadi setiap nafas daripada setiap gerakan dalam kehidupan kita, bahkan penentu daripada setiap pilihan dari yang akan kita pilih. Ini tugas kita bersama. Lantas bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita dalam kehidupan ini? Insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin sekian saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan puasa ini, bulan diturunkannya Al-Quran. Tafadhol. Alhamdulillah, syukron kasyiron. Kami aturkan atas ilmunya kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk yang akan tanya langsung kepada Habib. Silakan untuk mengklik unmute-nya. Baik, pertanyaan pertama. Silakan disebutkan nama dan pertanyaannya langsung. Mohon izin Ibu Direktur, barangkali ada yang ingin disampaikan. Enggak, maka lanjut aja, silakan. Barangkali dari jamaah yang lain akan bertanya langsung, silakan. Saya akan bacakan pertanyaan melalui chat. Afwan Habib, bagaimana cara agar istiqomah membaca Al-Quran? Ya. Mohon izin, Ya. Habib. Cara istiqomah membaca Al-Quran tentu yang pertama harus ada keinginan di dalam hati untuk istiqomah membaca Al-Quran. Harus ada niat dulu dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Jika niatnya membaca Al-Quran adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi jika niatnya bukan selain itu, maka dia tidak akan mendapatkan daripada bacaan Al-Qurannya. Pertama harus niatkan, mantapkan diri untuk istiqomah membaca Al-Quran. Dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Karena itu akan lebih memahamkan kita. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa hadir kajian-kajian tafsir Al-Quran, yang mana itu akan menambah wawasan kita terhadap ilmu-ilmu yang berada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang senantiasa menurunkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Mungkin menjawab pertanyaan. Syukron Habib. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada doa khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah pada saat malam nuzulul Quran? Nuzulul Quran termasuk daripada syiar-syiar agama Islam. Maka hendaklah seorang mukmin, seorang muslim, dia membesarkan hari peringatan nuzulul Quran dengan mungkin mengumpulkan keluarganya, membagi-bagikan makanan, kemudian membuat suatu acara dan memahamkan kepada anak cucunya tentang konsep Al-Quran yang sesungguhnya, dengan menghadirkan para ulama di antara kita yang dapat menyampaikan apa yang telah diwariskan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para ulama daripada ilmu-ilmu. Dekatkan anak-anak dan cucu-cucu kita di momen
nuzul Quran ini dengan Al-Quran, dengan memahamkan ilmu tentang Al-Quran. Mungkin menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, Habib. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, bagaimana hukumnya baca Al-Quran tidak menghadap kiblat? Karena posisi tempat duduk di kantor tidak menghadap kiblat. Syukran, jazakallahu khair. Di antara adab-adab membaca Al-Quran yang wajib dipatuhi adalah memegang Al-Quran dengan menggunakan air wudhu. Artinya jangan engkau memegang Al-Quran jika engkau tidak mempunyai air wudhu. Inna la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah orang-orang itu memegang Al-Quran kecuali yang memegang adalah al-mutahharun, orang-orang yang telah bersuci dan telah disucikan. Itu orang-orang yang mempunyai wudhu. Maka wanita haid dan nifas dilarang menyentuh Al-Quran, bahkan membacanya. Orang yang tidak punya wudhu dilarang untuk memegang Al-Quran. Maka yang wajib diikuti adalah engkau menggunakan air wudhu. Adapun adab-adab tambahan diantaranya adalah engkau membaca Al-Quran menghadap kiblat. Jika pun engkau dalam keadaan hajat atau darurat tidak bisa menghadap kiblat, maka itu dimaafkan oleh agama syariat Islam. Dan bacalah Al-Quran dengan adab-adabnya. Jangan taruh Al-Quran sepantaran dengan lutut kita ketika kita duduk sila di lantai. Jangan kita taruh Al-Quran itu berdiri saja. Al-Quran itu bukan seperti kitab biasa, tapi kita harus taruh Al-Quran di atas meja yang lebih tinggi jika kita duduk daripada lutut kita, dan jika kita berdiri lebih besar lebih tinggi daripada pusar kita. Maka letakkan Al-Quran di atas, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kita bukan mengkultuskan Al-Quran, maka ini fitnahan yang keji. Kita hanya memuliakan Al-Quran karena Al-Quran adalah syiar daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita rendahkan Al-Quran. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, Habib. Jika sedang haid, boleh nggak baca Al-Quran yang ada di handphone? Lantas bagaimana dengan Al-Quran yang telah dijadikan sebuah aplikasi di dalam handphone? Apakah hukum membawa handphone tadi ke dalam kamar mandi adalah dilarang? Maka jawabannya, jika aplikasinya tidak engkau buka, maka engkau boleh membawa handphonemu ke dalam kamar mandi. Tetapi engkau tidak boleh dan dilarang membuka aplikasi tersebut. Dan juga apabila engkau sedang haid, engkau tetap boleh membawa HP-mu yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran tanpa membuka aplikasinya. Karena wanita haid dilarang membawa Al-Quran, dilarang membaca Al-Quran, dan dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Habib, berarti kalau misalkan hanya mendengarkan atau murotal itu masih boleh ya? Bisa. Ya, kalau mendengarkan tanpa mengikuti dengan kata-kata, maka itu diperbolehkan. Ikuti dengan kata-kata pun tidak boleh ya, Habib? Tidak boleh. Karena ada 11 hal yang dilarang bagi wanita haid. Apa? Sholat dilarang, puasa Ramadan dilarang, ya, sholat dilarang, puasa dilarang, tolak cerai dilarang bagi suami mencerai wanitanya yang sedang haid. Cerainya sah, tetapi cerainya haram karena wanita tersebut dalam keadaan haid. Kemudian memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian berdiam diri di masjid, i'tikaf di masjid, kemudian mohon maaf majelis mulia ilmu harus sampaikan, bersenang-senang di antara pusar dan lutut dengan suaminya, maka itu dilarang ketika wanita tadi haid. Kemudian bahkan at-tatahhur biniyat ibadah, bersuci dengan niat ibadah, maka wanita haid dilarang mandi yang diniatkan mandi junub atau mandi bersuci. Adapun mandi biasa untuk tabarruk biar badan segar dan dingin, maka itu diperbolehkan. Kasyiran kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi atas jawaban-jawabannya. Jawaban Habib tadi sekaligus menutup segmentasi tanya-jawab pada siang hari ini. Terima kasih semuanya yang telah bertanya dengan antusias. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga Allah meringankan langkah kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu dan mendapatkan hidayahnya. Serta semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, jamaah rutin Majelis Rumah Sakit Paru, sebelum mengakhiri kajian hari ini, kami persilakan kepada Habib untuk memberikan doa keberkahan bagi kami. Kepada Habib dengan segala hormat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wajjina minal fawahish wa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa zawjina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian majelis rutin Rumah Sakit Paru pada siang hari ini. Saya Dina mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.